Baik, selamat sore semuanya, Shalom. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu. Sungguh hati kami terbuka untukmu. Mohon ampun atas semua dosa salah yang terbesit di dalamnya. Jika ada yang melukai hatimu, yang sedang kami pikirkan dan lakukan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan kami, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, kepada hamba yang akan menjelaskan kebenaran ini. Biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita melihat Alkitab kita Bapak Ibu, ya, dari Injil Matius. Ya, kita melihat Matius pasal yang ke-7. Ya, coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 28-29. Ya, hari ini kita mau belajar, saya mau mengajar kita lewat firman Tuhan ini. Temanya adalah Yesus Guru Agung. Nah, ini keren ya, Saudara ya. Yesus Guru Agung. Nah, ini firman yang sangat bagus sekali. Ya, hanya 2 ayat saja. Mari kita lihat sama-sama. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sekali lagi saya baca. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, Vincent Sijabat dalam bukunya mengutip dari Profesor S. Nasution, ya, membahas tentang pengertian mengajar. Ya, menurut Nasution yang dikutip oleh Pak Vincent Sijabat, mengajar itu adalah menanamkan pengetahuan pada anak. Yang kedua, mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada anak. Lalu yang ketiga, mengajar adalah satu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan, ya, sebaik-baiknya, dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Ini menurut Nasution yang dikutip oleh Pak Vincent dalam bukunya Mengajar Profesional, ya, mengajar secara profesional sebagai wujud visi dari guru yang profesional. Nah, 3 hal ini kalau kita menyimpulkan, saudara, dikatakan oleh Pak Vincent, dia menjelaskan lebih lanjut, ya, bahwa tugas mengajar itu bersifat kognitif. Artinya begini, kalau ada orang mengajar, seharusnya orang yang mendengarkan pengajarannya haruslah menjadi pinter. Ya, setidak-tidaknya apa yang diajarkan oleh kita sebagai guru atau kita sebagai hamba Tuhan kepada naradidik atau kepada jemaat, seharusnya setiap kita berdiri di depan mereka mengajar mereka, ya, itu berarti kita menambah pengetahuan mereka. Lalu dikatakan mengajar itu juga bersifat humanistik. Humanistik artinya, saudara, mengajar itu harus bisa mempengaruhi kultur atau budaya dari seseorang. Kalau budayanya dia datang dengan budaya yang sangat kasar, keras, dan mungkin budayanya atau kulturnya itu adalah kultur yang tidak sopan, dengan dia datang ke sekolah, seharusnya guru bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi kultur itu dan membuat murid itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang, saudara, kita menemukan, ya, kadang-kadang sekolah-sekolah yang ada di kultur yang mungkin di situ ada preman, kultur yang kasar, kultur yang bagaimana di situ, sekolah itu terhimpit dengan kultur itu. Kadang-kadang saya melihat, saudara, bahwa sekolah itu justru dipengaruhi oleh kultur itu. Seharusnya hadirnya sekolah, hadirnya guru di sekolah itu, dia harus mempengaruhi kultur yang ada di sana. Jadi mengajar itu sifatnya humanistik. Lalu mengajar itu sifatnya adalah teknologi. Artinya seorang guru harus mampu mengorganisir. Suasana itu harus dia bisa organisir dengan baik. Ya,
Harus bisa diorganisir dengan baik. Jangan sampai saudara mengajar saudara, saudara tidak peduli dengan orang-orang. Makanya kalau saudara mengikuti perkembangan kurikulum, ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, itu semuanya konsep teknologinya adalah sangat berbeda. Ya, sangat berbeda sekali. Dan bisa saya katakan bahwa mengajar itu seharusnya kita bisa mengorganisir. Ya, mengorganisir suasana pengajaran yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, memang tugas mengajar bukanlah sesuatu yang mudah. Kita dipersiapkan untuk menjadi pengajar. Apakah itu dalam bentuk khotbah? Karena bagi saya orang berkhotbah itu harus mengajar. Orang konseling harus mengajar. Orang menasihati harus mengajar. Ya, makanya saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Apabila kamu menasihati orang, ya mengajar itu, tiap-tiap orang itu seharusnya intinya adalah kita mampu mengajar mereka. Mampu menaruh firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Jadi makanya kita dipanggil untuk menjadi pengajar. Apakah itu bentuknya dalam khotbah, PA atau pemahaman Alkitab, pengajaran di kelas resmi mungkin, di sekolah-sekolah formal, ya, atau dalam bentuk lainnya. Seharusnya intinya adalah kita harus mampu mempengaruhi kognitif, humanistik, dan sifat dari teknologi itu harus ada di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana kita menyampaikan pengajaran kita? Senang atau tidak senang, kita adalah hamba Tuhan yang dipersiapkan menjadi pengajar, menjadi guru. Ya, saya mungkin sudah jadi guru. Ya, guru sama dosen itu sama dengan guru. Ya, saya sudah menjadi pengajar. Saya juga pendeta yang berperan juga sebagai pendidik di dalam gereja. Ya, karena saya selalu mengatakan bahwa seorang pendeta itu adalah penginjil, pendeta itu adalah gembala, dan pendeta itu adalah pendidik atau pengajar. Nggak bisa dipungkiri, kehidupan dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia harus melingkupi itu. Ya, pengertian saya selalu menganggap begini, pengertian saya tentang guru adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih, di mana waktu ia mengajar, ia mampu mentransfer hidupnya. Nah, ini saudara, saya menggunakan istilah mentransfer hidupnya yang sudah tentu di dalam hidupnya ada pengetahuan, ada pengalaman, dan juga ada nilai-nilai spiritual yang telah mengubah hidupnya. Jadi kalau orang mengajar saudara, tidak mampu mentransfer hidupnya kepada orang yang diajar, saya rasa mungkin kita harus berhenti jadi guru. Lebih bagus kita tidak usah jadi guru. Kita haruslah menjadi guru yang mampu mentransfer hidup kita kepada orang yang sesungguhnya. Ya, yang kita ajar atau yang kita mendengar pengajaran kita. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru agung yang mengajar melebihi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak buku saudara yang saudara mungkin bisa lihat, bisa baca tentang judul ini, Yesus Guru Agung. Dan hari ini topik khotbah ini juga saya beri judul Yesus Guru Agung. Ya, sudah tentu kalau saudara melihat apa yang diajarkan oleh Yesus, metode dan pendekatannya berbeda dengan siapapun. Jadi metode Yesus mengajar, ya ilustrasinya, alat peraganya, dan semuanya saudara, ya itu berbeda. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian ini, perbedaan itulah yang mempertegas kepada kita bahwa Yesus itu adalah guru agung. Ya, dia guru agung yang mengerti makna ajarannya, dia guru agung yang mengerti orang yang mendengarnya, dia guru agung yang siap membagi semua hidupnya demi perubahan orang-orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, narasi kita dalam ayat Matius pasal yang ke-7 ini, ya ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 ini, ya ini adalah penutup dari semua pengajaran Tuhan Yesus yang sudah disebut dalam Matius 5 sampai Matius pasal 7 ini. Ada 2 pasal pengajarannya. Nanti kalau sudah melihat Lukas hanya menyoroti pendek,
Ya, hanya menyoroti pendek saja. Ya, hanya mungkin satu pasal yang dilihat oleh Lukas di sana. Sementara dalam tulisan daripada Matius ini, dia sangat menuliskan ya panjang sekali konsep metode dari pengajaran Yesus itu. Matius menyoroti bahwa khotbah Yesus ini dikatakan dilakukan di tempat di bukit, ya di bukit. Sementara saudara, Lukas dalam Lukas pasal 6 menjelaskan kepada kita bahwa pengajaran ini dilakukan di tempat yang datar. Setelah dia mendoakan para murid-muridnya, lalu mereka turun dari bukit itu dan mengajar di tempat yang datar. Apapun itu, masalah tempat dan lain sebagainya, sorotan dua narator yaitu Matius dan Lukas itu bukan menjadi masalah buat kita. Yang mau kita lihat adalah sorotan mereka tentang Yesus itu, tentang makna dari pengajaran itu. Itulah yang seharusnya boleh menjadi berkat buat kita pada sore hari ini. Matius sang narator menempatkan Yesus sebagai raja. Kita tahu bahwa tema sentralnya adalah Yesus adalah raja. Ya, yang merindukan anggota kerajaannya hidup sesuai dengan standar kerajaan. Makanya kenapa Matius menaruh konsep pengajaran daripada sang guru yang adalah raja itu, ya, supaya kita bisa melihat bahwa sebagai raja, Yesus adalah raja yang punya konsep tentang kerajaannya. Sehingga sang raja yang ditempatkan sebagai guru yang mengajar, yang pengajarannya melebihi orang-orang Farisi, melebihi ahli-ahli Taurat, dan melebihi siapapun. Itulah dikatakan dalam ayat 28 itu. Itulah yang membuat setelah Yesus selesai mengajar, orang banyak itu takjub. Ya, takjub itu dalam arti saudara, seperti dia heran, lalu seperti dia mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengarkan. Ya, belum pernah didengarkan, dan apa yang didengarkan itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi kognitifnya, mempengaruhi afektifnya mungkin, mempengaruhi psikomotoriknya. Semuanya dipengaruhi di sana, saudara. Ya, semuanya dipengaruhi di sana. Dan itulah yang membuat bahwa pengajaran Yesus itu sungguh sangat berbeda dengan para ahli Taurat dikatakan. Karena dikatakan pengajaran Yesus itu tidak seperti ahli Taurat. Dan itu yang membuat mereka takjub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan dalam mengajar, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah ini ya, sebagai hamba Tuhan dalam mengajar, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Mengapa? Ada dua alasan dalam ayat 29 di sana. Alasan yang pertama dikatakan ia mengajar berbeda dengan ahli Taurat. Artinya apa? Semua metode dan isi pengajarannya berbeda sekali dengan ahli-ahli Taurat. Ya, pendekatan yang dilakukan, metode yang dilakukan, isi pengajaran sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat, dia mengajar dengan membosankan, menghakimi, bahkan menyudutkan orang yang diajar. Saya mengutip lagi dari Wycliffe, ya, Bible Commentary, dikatakan di sana, ahli Taurat suka mengutip pandangan para rabi yang terkemuka dan berbagai penafsiran tradisional. Ini yang membuat menjemukan, saudara. Sementara Taurat yang dipahami itu seharusnya diajarkan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Tapi yang justru diajarkan itu adalah itu tadi, tafsiran para rabi. Saya tidak usah menyebutkan gereja-gereja tertentu. Kita bisa melihat gereja-gereja tertentu. Inti pengajarannya, inti yang disampaikan dari pengajarannya adalah inti dari pendiri dari gereja ini. Ya, ini luar biasa sekali. Karena pendiri dari gereja itu sungguh menyiapkan semuanya. Mulai dari satu hidup pribadi, mulai dari doktrinnya, mulai dari semuanya, ada kitabnya. Dan itu dipakai, saudara, mengajar. Dan makanya kalau kita melihat, sangat menjemukan sebenarnya. Karena pada akhirnya, orang hanya mengutip apa katanya, dan melupakan apa kata Alkitab. Atau orang menggunakan apa yang menjadi ide tafsirannya.
ya ide tafsirannya, sehingga orang menjadi bosan untuk mendengarkannya. Ahli Taurat itu seperti itu. Ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada semuanya di dalam. Mereka mengajar dengan membosankan. Karena apa, saudara? Karena sifatnya adalah, yang paling mengerikan itu sifatnya adalah teori, bukan aplikatif. Ya, teori. Jadi orang hanya mendengarkan sebuah teori. Dari apa? Dari apa yang disampaikan. Orang tidak mendengarkan makna real dari apa yang dimaksudkan dalam teks itu. Ya enggak? Makanya kalau saudara melihat, kenapa sampai Yesus berkata, celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dikatakan, mengapa Tuhan Yesus katakan? Karena engkau hanya melihat, dikatakan, selumbar di mata orang, sementara balok di matamu, nggak pernah kamu lihat. Ini salah satu contohnya. Yesus sudah menegurnya. Yesus sudah mengingatkannya. Bagaimana cara mereka mengajar sudahlah sangat berbeda dari apa yang diharapkan. Tuhan Yesus dalam teks kita, dalam Matius pasal 5, pasal 7, dalam pengajarannya, selalu berkata, aku berkata kepadamu. Dalam arti saudara, dia punya konsep yang sangat luar biasa terhadap pengajarannya. Dia tidak menafsirkan, tidak mengutip dari siapapun. Tapi dia mengutip dari Allah, dari dirinya sendiri. Yang adalah sang guru yang mengerti situasi kondisi dari orang-orang yang diajarnya. Saudara yang Tuhan kasih, bagaimana konsep saudara tentang mengajar? Bagaimana konsep saudara tentang guru? Adakah saudara menjadi pengajar yang mungkin suka menghakimi? Adakah pengajaranmu mungkin pengajaran yang mulai membosankan? Karena kamu mungkin terlalu textbook. Ya, textbook, lalu semua buku, ya, semua pandangan ada di sana. Saya dulu, saudara, pernah ketemu dengan seorang pengkhotbah yang kalau ke mimbar itu, dia bawa buku banyak sekali. Memang dia suka baca. Dia bawa buku itu banyak sekali. Saya katakan kepada saudara, kita boleh membaca banyak teks, kita boleh membaca banyak buku-buku, tapi itu hanyalah bandingan dari inti yang sesungguhnya, yaitu adalah Alkitab. Ya, saya suka dengan ketua sinode saya, ya, Pendeta Mangurup Syahani itu. Ya, dia selalu berkata, saudara, dia selalu mengatakan begini, ya, buku utamamu adalah Alkitab. Kamu tidak boleh mengajarkan ajaran yang lain daripada ajaran yang ada di dalam Alkitab. Ya, lalu saya selalu selalu melihat beliau itu adalah orang yang pinter, sahabat pintar, semuanya pintar, segalanya dia pintar. Saya tahu dia orang pintar. Tapi saudara, dia selalu berkata, buku utamamu adalah Alkitab. Ya, itulah yang harus dikhotbahkan, itulah yang harus diajarkan. Isi dari Alkitab itulah yang harus diajarkan. Tapi bagaimana cara kita mengajarkannya? Itu perlu kreasi kita, perlu keterampilan kita. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, kita perlu terampil dalam mengajarkannya. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang boleh dilihat orang. Menarik kita sampaikan. Karena kita sampaikan berbeda dengan ahli Taurat. Berbeda dengan para teolog-teolog yang hanya textbook saja. Yang hanya membandingkan pendapat tokoh-tokoh teologi yang sangat luar biasa itu. Ya, kadang-kadang orang terlalu banyak terpesona dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang lupa dengan Alkitab yang harus diajarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan dalam mengajar, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Mengapa? Yang pertama adalah karena ia mengajar berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Yang kedua adalah dikatakan karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ya, karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Artinya apa? Ia mengajar penuh dengan kewibawaan. Karena apa yang dikatakannya selaras dengan hidupnya. Itulah seorang pengajar yang punya kuasa. Apa yang diajarkannya, apa yang disampaikannya selaras dengan hidupnya. Kata Yunani yang digunakan
untuk kata di dalam ayat yang ke 29 itu, ya yang dikatakan di sana, coba kita lihat di situ ayat 29, ya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kata yang dipakai adalah kata exousia. Ya, exousia. Dalam kalimat ini, dalam kalimat utamanya, kata exousia ini berperan sebagai objek langsung. Ya, menjadi objek dari semua pembicaraan Yesus itu. Objek langsungnya adalah Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ya, kata ini, kata exousia itu memiliki arti kuasa karena kedudukan atau status. Contohnya, kalau sudah melihat itu kata yang sama dipakai waktu menjelaskan Yohanes 1 ayat 12 yang dikatakan kita karena kita percaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi ada status, ada exousia. Jadi exousia itu mengangkat kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepadanya. Ini berarti dikatakan Yesus ditempatkan sebagai seorang yang punya kuasa atau kedudukan sebagai guru yang mengajar. Dalam arti saudara, dengan menggunakan kata exousia ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah guru yang tahu segalanya, yang mengerti segalanya, yang tahu metode yang paling baik, yang tahu segala sesuatu yang paling baik dalam mengajar. Makanya saya katakan, ia berkuasa atas materi yang disampaikan. Ya enggak? Ia berkuasa atas materi yang disampaikan. Lihat materinya. Dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Materi yang disampaikan adalah materi yang benar-benar menggugah para pendengarnya. Lihat ucapan bahagia yang disampaikan. Yang merupakan karakter yang harus ditunjukkan, yang ditampilkan dalam kerajaan itu. Lihat. Ia tidak mengatakan yang berbahagia itu adalah orang yang punya status tertentu di tengah-tengah dunia ini. Tapi dia selalu memutar segala sesuatu, dia putar balik ke susah. Orang menganggap orang yang kaya adalah orang yang paling berbahagia. Coba lihat Matius pasal yang kelima misalnya. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Harus yang berbahagia itu orang yang kaya, orang yang punya segalanya, saudara. Tapi dikatakan di sini, orang yang miskinlah yang mempunyai kerajaan surga. Dia di sana, dia mengatakan bahwa orang yang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa orang yang berduka cita itu berbahagia? Karena ternyata mereka ini akan dihibur. Ya kan, saudara? Lalu yang berikutnya lagi dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Kadang-kadang kita berkata bahwa orang yang kuat, orang yang kekar, orang yang bisa menyeberangi 7 pulau, yang menguasai semua elemen-elemen dunia ini, itulah orang yang paling berbahagia. Tapi ternyata Yesus katakan hanya orang yang lemah lembut yang bisa berbahagia. Itu salah satu contoh dan seterusnya. Nanti kalau saudara melihat di pasal yang pasal 5, bagaimana pandangannya dengan hukum Taurat yang memang sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat itu. Ya, dan bagaimana pandangannya tentang pengampunan, tentang memberi, ya, lalu tentang berdoa, tentang menghakimi dan lain sebagainya, saudara. Itu semua konsep yang saya katakan. Ia berkuasa atas materi yang disampaikan. Lalu yang kedua, ia berkuasa atas orang-orang yang mendengarkannya. Dia berkuasa, lihatlah. Selama dia mengajar, tidak ada yang bergeming. Saya mungkin berkhotbah seperti ini, Anda masih bergeming. Anda masih jalan-jalan. Anda masih bercakap-cakap kiri kanan, saudara. Tapi Yesus mengajar, dia tidak bergeming. Ini luar biasa, saudara. Ya, Yesus mengajar, dia tidak bergeming. Dia mengajar, dikatakan di sini sebagai orang, dia berkuasa atas orang-orang yang mendengarkannya. Dia tidak menghipnotis orang itu, tidak. Tapi semua gaya mengajarnya, wibawa mengajarnya, cara bicaranya, saudara, itulah yang membuat orang mau mendengarkan apa yang diajarkannya. Lalu yang ketiga, ia berkuasa atas apa yang diajarkannya. Berkuasa atas apa yang diajarkannya. Dalam arti apa, saudara? Dalam arti semua yang diajarkannya, disampaikannya adalah hidupnya. Semua yang dikatakan oleh Yesus terhadap kebahagiaan ini dan bagaimana berdoa sesungguhnya dan lain sebagainya, itulah hidup daripada Yesus itu. Makanya itu yang dikatakan bahwa kita harus memiliki karakter Yesus itu dalam hidup kita.
Kita sebagai guru, kita harus hidup dalam karakter Yesus itu. Waktu dia mengajarkan pengampunan itu, kenapa dia katakan kalau ditampar pipi kanan, kasih yang kiri? Itulah Yesus. Lihat waktu dia disalib. Apakah dia melawan? Apakah dia, dia berkata bahwa sesungguhnya menggunakan kuasa untuk menghentikan hinaan demi hinaan orang? Tidak. Dia membiarkan. Makanya dikatakan kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Kalau diminta bajumu, kasih jubahmu, kasih semuanya, saudara. Waktu dia mengajarkan persembahan tentang memberi juga. Itulah memberi yang sesungguhnya. Kalau engkau benci kepada sesamamu, lalu kamu mau kasih, ya kamu mau memberi persembahan katanya. Tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu, saudara. Karena adalah sia-sia katanya. Kalau kita memberi, tetapi kita menyimpan dendam kepada orang-orang di sekitar kita. Orang bisa melihat secara utuh. Semua pengajaran ini ada dalam hidup. Jadi bukan teori yang tidak pernah dialaminya. Semuanya dialaminya. Coba lihat ya. Semuanya dialaminya. Puncak dari semua pengajarannya itu dialaminya pada waktu masa-masa sulitnya. Pada waktu dia ada di atas kayu salib itu. Pada waktu dia ada dalam posisi yang sangat sakit sekali. Dia membuktikan bahwa dia konsisten dengan pengajarannya. Bapak Ibu, banyak orang yang mengajar dengan baik. Tapi waktu masa sulit, dia tidak menunjukkan etikat yang baik. Banyak orang baru saja mengajar, tapi sudah merasa dirinya menjadi orang yang paling profesional dari semuanya. Memang, orang yang mengajar perlu dihargai. Tetapi saudara, konsep kita berbeda dengan dunia ini. Konsep kita tidak sama dengan dunia ini. Dan itulah yang dijelaskan. Konsep mamon, konsep semuanya berbeda. Marilah pada saat sore hari ini, sebagai para hamba Tuhan, kita menyadari bahwa kita haruslah mengajar seperti Yesus mengajar. Dia berkuasa atas materi yang dia sampaikan. Dia berkuasa atas orang-orang yang mendengarkannya. Dan juga ia berkuasa atas apa yang diajarkannya. Berkuasa atas materi. Kalau zaman sekarang, guru sekarang, semua persiapannya rapi. Ya, tidak ada yang dia tidak kuasai. Semuanya dia kuasai dengan baik. Ya, bukan mentang-mentang udah ngajar lalu asal saja seperti itu. Yang saya ajar bodoh kok, nggak ngerti apa-apa. Udah asal-asalan, saudara. Tidak. Tapi dia siapkan. Untuk guru sekarang mungkin dia harus mempersiapkan materi dengan rapi. Lalu ia berkuasa atas orang-orang yang mendengarkannya. Ini namanya dia mampu mengorganisasi kelasnya. Mampu ya mengorganisir. Semuanya dia lakukan dengan baik. Bagaimana model kelas hari ini? Bagaimana pendengar hari ini mengajar, waktu dia mengajar, kira-kira dia mau membuat apa supaya orang bisa mendengarnya dengan baik. Lalu yang terakhir itu, dia berkuasa atas apa yang diajarkan. Ini bicara teori yang harus diaplikasikan. Murid kita harus melihat aplikasi real dari apa yang kita ajarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, dalam mengajar kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Mengapa? Yang pertama tadi, karena ia mengajar berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua adalah karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu keterbatasan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai guru. Seringkali kami hanya menampilkan wibawa kami, kepintaran kami. Padahal sebenarnya wibawa dan kepintaran itu berasal dari eksosia yang Kau berikan kepada kami juga. Seringkali kami hanya menampilkan aksesoris kami sebagai pengajar. Tanpa kami harus mengalami apa yang kami ajarkan dalam hidup kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus meneladani Yesus kami yang ajaib itu. Yesus kami yang agung itu. Kami harus mengajar seperti Engkau. Dan biarlah Tuhan menolong kami, para pengajar, yang mengajar di depan jemaat, yang mengajar di kelas, bahkan yang mengajar orang-orang secara pribadi dalam konseling-konseling yang ada. Biarlah kami mengajar dengan kuasa, dengan pengurapan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami mengajar, kami tidak siap dengan materi yang baik. Ampuni kami juga, kalau kami mengajar, kami tidak mengorganisir kelas, mengorganisir segalanya dengan baik. Dan ampuni kami juga, kalau kami hanya mengajar teori dari apa yang kami sampaikan,
tanpa kami melakukannya dalam hidup kami. Biarlah firman hari ini sungguh menguatkan kami dan memberkati kami, supaya firman ini boleh menjadi firman yang terus boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.